Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Sari. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita itu harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan manusia. Yang ketiga yaitu mengetahui kelainan pada sistem pencernaan manusia. Kita langsung ke nutrisi dalam makanan. Nah, nutrisi dalam makanan terdiri dari yang pertama ada karbohidrat, contohnya ketela. Yang kedua ada protein, contohnya tempe. Yang ketiga ada lemak, contohnya margarin. Yang keempat ada vitamin, contohnya buah-buahan. Dan yang terakhir ada mineral, contohnya kacang-kacangan. Nah, semua bahan makanan di sini itu termasuk nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, yang lalu ada proses pencernaan manusia. Apa sih proses pencernaan manusia itu? Proses pencernaan manusia adalah proses mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, makro itu artinya besar. Kalau mikro itu artinya kecil. Jadi bahan makanan yang besar harus diubah menjadi bahan makanan yang kecil agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat itu termasuk makromolekul yang harus diubah menjadi mikromolekul. Jadi karbohidrat harus diubah menjadi glukosa. Contoh yang kedua ada protein yang harus diubah menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada lemak yang harus diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, glukosa, asam amino, dan asam lemak dan gliserol termasuk bahan makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Menjadi dua, yang pertama ada saluran pencernaan dan yang kedua ada kelenjar pencernaan. Apa sih saluran pencernaan itu? Saluran pencernaan yaitu saluran yang dilalui oleh makanan, meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua tadi kan ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, kelenjar pencernaan itu terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Kita akan membahas mulut. Nah, mulut itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada kelenjar saliva, dan yang terakhir ada lidah. Nah, gigi itu berfungsi untuk memotong atau mengoyak makanan. Pencernaan di sini termasuk pencernaan mekanik. Yang kedua ada kelenjar saliva atau kelenjar air ludah. Kelenjar ini mengandung enzim pitialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, karena pencernaan di sini dibantu oleh enzim, maka disebut pencernaan kimiawi. Yang terakhir ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Pencernaan ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut oleh bolus. Kedua, ada faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Nah, lambung ada otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus dan memecahnya. Ini termasuk pencernaan mekanik. Di dalam lambung juga terdapat getah lambung. Nah, di getah lambung itu terdiri dari ada HCl, pepsin, dan renin. HCl di sini berfungsi untuk membunuh kuman. Yang kedua ada pepsin. Pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang terakhir ada renin, yaitu berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, HCl, pepsin, dan renin itu termasuk pencernaan kimiawi. Nah, di dalam lambung juga ada bolus. Bolus di sini diubah menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Ada usus halus. Nah, di dalam usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang terhubung dengan saluran pankreas dan empedu. Yang kedua ada jejunum atau usus tengah
Nah, di sini itu terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Di dalam ileum ada jonjot khusus untuk menyerap zat-zat makanan. Selanjutnya ada usus besar. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Nah, usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di usus besar itu terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya bakteri Escherichia coli. Selanjutnya kita akan membahas kelainan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegahnya. Yang pertama itu ada obesitas. Obesitas apa sih? Obesitas itu adalah kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Akibatnya meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya pencegahannya yaitu dengan berolahraga dan mengatur pola makan, kurangi makanan berenergi, dan perbanyak makanan yang berserat tinggi. Yang kedua itu ada penyakit karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang disebabkan oleh infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Akibatnya bisa menimbulkan rasa nyeri pada gigi dan dapat merusak saraf gigi. Upaya pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan gigi. Misalnya kebersihan gigi dijaga dengan sikat gigi 2 kali sehari, berkumur dengan larutan garam dan air hangat. Ketiga itu ada MAH atau gastritis. Gastritis itu adalah penyakit yang menyebabkan iritasi pada lapisan lambung. Penyebabnya yaitu meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Upaya untuk mencegah MAH yaitu dengan cara makan yang teratur, makan secukupnya, hindari makanan yang memicu asam lambung berlebihan seperti minum kopi, makanan pedas, dan asam. Kelainan yang keempat ada hepatitis. Hepatitis itu merupakan penyakit peradangan pada hati. Gejala yang timbul itu seperti sakit seperti kena flu, sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Akibatnya yaitu jauh diince atau menguningnya kulit, kukit, dan mata, membesarnya hati, membesarnya limfa. Jika tidak segera ditangani maka akan terjadi kerusakan hati dan kanker. Penyebab utamanya yaitu virus hepatitis B. Yang kelima ada diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar akibat infeksi bakteri dan protozoa. Ketika terjadi diare, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Akibatnya mulas di perut dan dehidrasi. Upaya pencegahan diare yaitu dengan cara menjaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau higienis, minum oralit atau larutan gula dan garam. 6 ada konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses kering atau keras sehingga sulit dikeluarkan. Nah, penyebabnya itu karena kurangnya asupan makanan berserat atau kurang minum. Upaya mencegahnya yaitu dengan cara tidak sering menahan buang air besar, makan sayur dan buah-buahan, hindari makanan yang tinggi kadar lemaknya, dan minum cukup banyak air. Sekian dan terima kasih pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.